Sebagai bukti bahwa ini adalah takdir gitu ya. Ternyata ada sejumlah santri yang ikut terkubur dalam runtuhan itu, yang ditakdirkan itu masih hidup. Ya. Jadi pohon nih buat pengasuh Ponpes Al-Khoiz ini, bertobatlah. Ya, bertobat, tobatan nasuha. Ya, karena kita nggak ngeliat ada rasa bersalah gitu. Ketika dia diwawancara kan dia bilang, ya ini udah takdir Tuhan dan insya Allah mereka syahid. Iya, kita juga tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali ya netizen yang semakin tidak terkendali ya dalam memberikan kritik. Bahkan mungkin bukan hanya kritik ya, sudah masuk kepada hinaan-hinaan ya kepada pengasuh pondok pesantren Al-Khoiz ini, Kiai Haji Abdul Salam Mujib, yang kita tahu beliau ini adalah seorang kiai sepuh yang mewarisi pesantren Buduran, yang kita tahu pesantren Buduran ini adalah pesantren lama yang menyejarah ya, karena di situ pondok pesantren ini menjadi tempat lahirnya para ulama-ulama besar kita ya. Di antara lain misalnya Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo ya. Bahkan tidak hanya netizen ya yang ikut mengkritik, tetapi juga saya melihatnya itu sejumlah wartawan ya dari beberapa media arus utama yang kemarin itu saya lihat itu memberikan satu kritik yang ya sebenarnya kritiknya itu nggak berisi ya menurut saya. Isinya itu hanya mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan kekesalan saja. Tapi saya melihatnya dengan cara yang sangat tidak empatik ya, baik itu kepada para korban, keluarga korban, dan juga wabil khusus lagi kepada pihak pesantren. Kenapa saya katakan tidak punya empati ya di dalam mengkritik, dalam memberikan saran, masukan, bahkan sudah masuk dalam seperti tadi saya bilang hinaan gitu ya. Karena mereka ini berbicara tentang sesuatu yang sebetulnya mereka tidak pahami. Mereka tidak mengerti pesantren tapi bicara tentang pesantren, tidak mengerti cara pandang kiai tetapi sudah buru-buru menghakimi ya, kiainya ini tidak inilah, tidak itulah. Ketidaktahuan mereka inilah yang kemudian sebetulnya membuat mereka ini komentar seenak udelnya ya, semau-maunya. Nah sebenarnya saya kurang tertarik sebenarnya ya untuk mengomentari masalah ini karena ini masih musibah itu. Tapi ketika saya melihat hujatan-hujatan yang menurut saya sudah kelewat batas ya, bahkan ada kata-kata yang keluar itu bertobatlah kiai gitu ya, seolah-olah mereka ini paling suci gitu ya, seolah-olah mereka ini tidak punya dosa sehingga kiai pun disuruh mereka untuk bertobat gitu. Kita saksikan dulu cuplikan video mereka, apa komentar mereka terhadap peristiwa ini, dan kenapa saya bilang mereka sudah menghina ya, bukan hanya sekedar mengkritik ya. Coba kita saksikan videonya. Teman-teman kita yang ke sana mengatakan bahwa pihak pesantren itu tertutup sama sekali, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan pemahaman, kayak dibiarin aja. Jadi pohon nih buat pengasuh Ponpes Al-Khoiz ini, bertobatlah. Ya, bertobat, tobatan nasuha. Ya, karena kita nggak ngeliat ada rasa bersalah gitu. Ketika dia diwawancara kan dia bilang, ya ini udah takdir Tuhan dan insya Allah mereka syahid. Iya, kita juga tahu itu. Gitu. Tapi bertobatlah
dengan taubatan nasuha, minta ampun, jangan sampai nyawa ini nanti menuntut para pengasuh di akhirat nanti. Gitu. Jadi lakukan dengan transparan, jadikan ini pelajaran berharga, pelajaran mahal. 67 santri itu kalau di luar negeri itu udah dituntut di pengadilan. Iyalah. Nggak bisa. Dan itu nyawa loh. Nyawa. 67. Nyawa. Iya kan? Bukannya Berapa banyak keluarga yang kehilangan kan? Iya. Iya. Di sana tuh di negara barat sana, nyawa kucing, anjing, burung aja itu menjadi masalah besar. Ini nyawa manusia, nggak bisa kita anggap enteng. Ya mereka masuk syahid kok, mereka meninggal nanti akan masuk surga katakanlah sedang lagi ibadah. Itu hal lain. Iya. Ini bukan takdir kehidupan. Ini adalah sebuah kelalaian dan kegagalan konstruksi yang dibangun dengan abai, tanpa perhitungan, dan menggampangkan. Seolah-olah gedung ini menjadi gedung swadaya yang dibangun oleh santri, padahal ancaman dan bahayanya itu luar biasa buat mereka. Betul. Jadi tolong ini jadi perhatian. Ya memang banyak. Nah, itu ya sahabat-sahabat ya. Saya memahami ya kritik atau tepatnya hujatan yang muncul ini, saya yakin itu ya karena sebetulnya mereka tidak memahami ya konteks ucapan dari Kiai Haji Abdul Mujib yang sesaat ya beberapa saat setelah kejadian itu kemudian dimintai komentarnya oleh sejumlah wartawan dan muncul kata-kata ini sudah takdir gitu ya. Padahal ya kunci untuk memahami kata-kata beliau yang mengatakan bahwa ini sudah takdir itu tidak bisa lepas dari kita harus pahami konteks beliau berbicara itu. Ucapan ini bukan berarti sebuah ketidakpedulian ya. Ini juga bukan sebuah pembenaran ya atas musibah yang terjadi, bukan itu. Kata-kata beliau yang mengatakan itu sudah takdir itu adalah cara pandang seorang kiai ya, cara pandang seorang muslim ya, cara pandang seorang mukmin yang memiliki keimanan di dalam hatinya bahwa setiap menghadapi peristiwa-peristiwa besar seperti kematian dan lain sebagainya harus serta-merta kita kembalikan kepada memang hal inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maaf ini kucing saya nih takdir juga ini. Takdir juga ini ketika kita podcast duduk di sini ya. Nah, perlu kita pahami bahwa tragedi ambruknya Musalla Al-Khazini itu dan kemudian peristiwa wafatnya para santri itu dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Runtuhnya bangunan itu adalah peristiwa duniawi biasa karena di situ ada keterlibatan manusia ya seperti dikatakan oleh sejumlah pakar misalnya itu adalah kegagalan konstruksi, ada kesalahan, ada human error, itu adalah persoalan duniawi ya. Tapi kematian para santri itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Walaupun kemudian di situ ada proses sebab akibat ya. Sebagai bukti bahwa ini adalah takdir gitu ya. Ternyata ada sejumlah santri yang ikut terkubur dalam runtuhan itu yang ditakdirkan itu masih hidup. Nah, dalam konteks inilah kita bisa memahami bahwa pernyataan dari Kiai Haji Abdul Salam Mujib bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala harus kita pahami. Jadi di situ saya kira menurut saya para netizen dan termasuk wartawan yang tadi itu gagal paham terkait dengan takdir ya. Kita maklum lah karena mereka nggak paham gitu. Nah, terkait dengan dugaan konstruksi yang gagal gitu ya, tentu saja ini tidak bisa diabaikan ya. Dan ini adalah ranah hukum ya. Jadi penyebabnya itu ya harus diselidiki ya, siapa yang bertanggung jawab juga harus diusut gitu ya. Dan ini tentu saja tidak hanya kita yang menginginkan, pihak pesantren Al-Khazini sendiri pasti juga ingin gitu ya. Ingin agar peristiwa ini diusut secara tuntas dan kemudian diteliti
dikaji secara teknis apa masalahnya bangunan itu sehingga rubuh gitu ya. Karena ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga baik itu kepada Al-Khazini sendiri maupun kepada kita semuanya ya. Ketika kasus ini bisa diungkapkan persoalannya, masalahnya, maka kemudian kita akan tahu di mana letak masalah konstruksi ini sehingga terjadi musibah yang begitu besar gitu. Jadi mari kita pisahkan antara takdir Allah dengan tanggung jawab manusia itu. Jadi jangan dicampur aduk, apalagi langsung menghakimi misalnya pengasuh pesantren itu dengan cara yang sangat kasar dan menghina. Ya kalau mau mengkritik ya silakan mengkritik dengan pengetahuan gitu, dengan empati, bukan dengan emosi, bukan dengan caci maki seorang kiai. Itu tidak benar gitu ya. Jadi itu ya sahabat-sahabat ya, tragedi ambruknya Musalla Al-Khazini ini menjadi ya peristiwa duka kita bersama. Kita perlu belajar ya membedakan peristiwa ini sebagai sebuah takdir dengan persoalan kelalaian teknis yang itu hal duniawi yang bisa kita perbaiki ya. Tapi menghakimi seorang kiai ya, apalagi kiai sepuh seperti Kiai Abdus Salam Mujib ya, tanpa memahami konteks kenapa beliau berbicara seperti itu, justru bukan sebuah solusi gitu ya. Justru kita yang harus paham ya. Maka mari kita hadapi musibah ini dengan akal pikiran yang jernih ya, hati yang lapang, dan keadilan ya tentu saja harus ditegakkan ya. Tetapi juga marwah kiai jangan sampai dijatuhkan, marwah pesantren jangan sampai dijatuhkan, dan tetap kita hormati. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.